Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyadila dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Perlawanan terhadap VOC di Jawa kembali terjadi. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Perlawanan ini terjadi sekitar 20 tahun. Sejak dahulu sudah dikatakan bahwa beberapa Raja Mataram pasca Sultan Agung merupakan raja-raja yang lemah karena bersahabat dengan penjajah. Pada pemerintahan Pakubuwana II, VOC semakin berani untuk menekan dan melakukan intervensi. Persahabatan antara Pakubuwana II dan VOC menimbulkan kekecewaan para bangsawan. Latar belakang: Raden Mas Said adalah putra Raden Mas Ria yang bergelar Adipati Arya Mangkunegara dan Raden Ayu Wulan Putri dari Adipati Blitar. Pada usia 14 tahun, Raden Mas Said sudah diangkat menjadi gendek keraton atau pegawai bawahan istana. Karena merasa dirinya sudah berpengalaman, akhirnya ia meminta permohonan untuk menaikkan pangkat. Namun dari permohonan tersebut, ia justru malah mendapatkan cercaan atau hinaan dari keluarga kepatihan. Bahkan dikaitkan dengan pemberontakan orang-orang Cina. Hal tersebut membuat sakit hati dan muncullah niat untuk melawan VOC. Kemudian Raden Mas Said pergi keluar kota untuk menyusun kekuatan. Ia diikuti oleh R. Sutawijaya dan Suradiwangsa atau Kiai Kudanawarsa. Raden Mas Said menuju Ngelaro untuk memulai perlawanan dan cukup kuat karena mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hingga pada tahun 1745, Pakubuwana II mengumumkan barang siapa yang mendapat memadamkan Mas Said, maka akan diberi tanah di Sukawati atau Sragen. Karena adanya sayembara tersebut, akhirnya Pangeran Mangkubumi ikut serta dalam sayembara tersebut, sekaligus menakar komitmen dan kejujuran Pakubuwana II. Akhirnya Pangeran Mangkubumi berhasil memadamkan Raden Mas Said. Ternyata Pakubuwana II ingkar janji dan Pakubuwana II pun kehilangan komitmen sebagai raja yang berperang pada tradisi sabda. Pandita Ratu Datan Kena Wola Wali, atau perkataan raja tidak boleh ingkar janji. Dalam suasana konflik ini, tiba-tiba Gubernur Jenderal Van Imhoff menuduh Pangeran Mangkubumi terlalu ambisi mencari kekuasaan. Hal ini sangat mengecewakan Pangeran Mangkubumi, dan Pangeran Mangkubumi menganggap bahwa VOC terlalu ikut campur dalam urusan pemerintahan kerajaan. Akhirnya Pangeran Mangkubumi pun segera meninggalkan istana. Tidak ada cara lain kecuali angkat senjata melawan VOC. Pada saat itu Pangeran Mangkubumi dan 13.000 prajuritnya pergi ke Sukawati untuk bertemu Raden Mas Said untuk memperkokoh persekutuan dengan menjadikan Raden Mas Said sebagai menantu. Dan pada akhirnya terjadilah pembagian wilayah. Wilayah Raden Mas Said yaitu Sukawati, Surakarta, Madiun, Ponorogo. Dan wilayah Pangeran Mangkubumi adalah Desa Percetakan, Surakarta, dan wilayah pusat hutan beringin. Perpaduan perlawanan keduanya sangatlah kuat dan meluas hingga seluruh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada tahun 1749, saat perang sedang berkecamuk, dikabarkan bahwa Pakubuwana II jatuh sakit dan terpaksa harus menandatangani perjanjian dengan VOC pada tanggal 11 Desember 1749. Isi perjanjian tersebut antara lain yaitu 1. Susunan Pakubuwana II menyerahkan Kerajaan Mataram baik secara de facto maupun de jure kepada VOC. 2. Hanya keturunan Pakubuwana II yang berhak naik tahta dan akan dinobatkan oleh VOC menjadi Raja Mataram dengan tanah Mataram sebagai pinjaman dan VOC. 3. Putra mahkota akan segera dinobatkan setelah Pakubuwana II wafat. Kemudian, tanggal 15 Desember 1749, Van Hoevendorp mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai susunan Pakubuwana II. Perjanjian tersebut merupakan tragedi besar karena kerajaan Mataram yang pernah berjaya diserahkan begitu saja kepada pihak asing atau VOC. Perang dan kekacauan yang terjadi di Mataram telah menghabiskan dana yang begitu besar. Sementara perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said belum ada tanda-tanda berakhir. Oleh karena itu, penguasa VOC membujuk kepada Pangeran Mangkubumi dengan demikian,
Perlawanan Pangeran Mangkubumi berakhir dan tercapailah sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Giyanti. Ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 di desa Giyanti. Isi pokok Perjanjian Giyanti yaitu bahwa Mataram dibagi dua. Wilayah bagian barat atau daerah Yogyakarta diberikan kepada Pangeran Mangkubumi dan berkuasa sebagai sultan dengan sebutan Sri Sultan Hamengkubuwana I. Sedangkan bagian timur atau daerah Surakarta tetap diperintah oleh Pakubuwana III dengan sebutan Kesunanan Surakarta. Perjanjian Giyanti sering dinamakan Palihan Nagari. Sementara perlawanan Mas Said berakhir setelah tercapai Perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757 yang isinya diangkat sebagai penguasa di sebagian wilayah dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.